Halo teman-teman PPI TV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPI TV Study Abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPTV, selamat datang di Studi Abroad bersama saya Khairunisa dari PPTV Dunia. Nah, sekarang kita udah berada di depan Universitas Zaitunah yang didirikan pada tahun 737 Masehi. Universitas Zaitunah pada awalnya berada di Jami' Zaitunah dan pada akhirnya pada tahun 1956 Masehi dibentuklah menjadi universitas. Berada di pojokan ibu kota Tunis, Universitas Zaitunah terletak di titik tertinggi dari kota Tunis secara keseluruhan. Memiliki beberapa fakultas yang menaungi beberapa jurusan di dalamnya. Dari Universitas Zaitunah ini telah banyak melahirkan ulama-ulama masyhur, di antaranya Muhammad Thohir bin Asyur, Thohir Haddad, dan Ibnu Khaldun. Yuk sekarang kita masuk, udah ditungguin teman saya. Oke, sekarang kita lagi di pelataran kampus yang akan ditemani oleh kedua teman saya. Boleh perkenalin? Halo PPI TV, aku Alia. Halo, aku Suci. Kebetulan nih guys, sekarang tuh lagi ada bazar buku. Nah, mari kita lihat bazar bukunya. Sekarang langsung aja ke dalam. Kita ikutin. Setelah dilihat, lumayan banyak juga ya buku-buku di sini. Iya, banyak banget karena memang buku di sini tuh relatif murah, makanya tempat bazar seperti ini tuh menjadi sasaran para mahasiswa. Ya, untuk menunjang juga pembelajaran karena kan kita di kampus Usuluddin ini menggunakan NAS gitu. Jadi pasti ada beberapa kitab-kitab yang kita butuhkan. Oh, gitu. Dan harganya juga relatif murah. Iya, benar. Sangat worth it untuk kantong mahasiswa. Nah, sekarang ini kita berada di Sahatul Aqsa atau dikenal Tamannya Aqsa. Nah, di kampus Usuluddin ini memiliki keunikan yang berbeda dengan kampus universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, yaitu ruangan kelas semuanya. Tapi saking randomnya di Universitas Usul ini, ruangannya itu tidak menetap ya teman-teman. Ya, betul banget. Kalau dari teman-teman sekalian ada di tingkat pertama kadang ada di tingkat kedua, ada di tiga gitu. Jadi setiap pelajaran tuh pasti kita berbeda kan? Berbeda, iya benar. Tidak menetap. Nah, sekarang teman-teman pasti penasaran kan gimana ruangan kelas kita? Yuk ikutin kita bersama-sama. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada ruangan kelas. Oh, ternyata masih ada ya. Lagi ada pembelajaran. Kurang lebih kelasnya kayak gini ya guys. Ada berapa kelas ya di sini ruangannya ya? 26. Berarti ada 26 ya. Ruangan, iya. 26 Sama ruangan. Madroj 1, Madroj 2 jadi 28. Iya, benar. Oke, sekarang kita berada di lantai 3. Nah, seperti inilah kelas-kelas yang ada di Fakultas Usuluddin, yang ada 26 kelas. Nah, sekarang ini kita akan melanjut ke perpustakaan, tapi sayang banget teman-teman kita berdua ini nggak bisa ikut sama kita. Iya.
Kita kan masih ada kelas Tarik Islam. Iya, sayang banget. Yuk kita lanjut ke perpustakaan. Oke Sobat PPTV, sekarang kita udah berada di Maktabah di Fakultas Usuluddin. Nah, sebelah kanan saya terdapat Maktabah khusus Magister. Nah, sebelah kiri saya terdapat tempat peminjaman buku. Nah, di sini juga terdapat buku-buku lama. Nah, baik kita lanjut ke atas. Oke, sekarang kita udah berada di maktabah. Nah, kebetulan maktabah ini lagi rame. Nah, maktabah ini biasanya digunakan oleh mahasiswa tempat belajar, tempat diskusi. Nah, di maktabah ini sendiri juga terdapat ruangan musola yang disediakan. Oke deh, sekarang kita lanjut ke Matam Jami. Kebetulan saya lagi lapar dan kameraman saya udah kebetulan juga sampai gemetaran megang kameranya. Mari kita. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di Matam Jami. Dari kita membeli tiket dan ngantri makanan. Nah, kebetulan hari ini sedikit berbeda dari hari yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, hari ini kita disediakan makanan ringan. Nah, hari sebelum-sebelumnya itu biasanya setiap siang itu makanan berat, tapi mungkin ada perubahan dari sistemnya. Di sini disediakan ada yogurt, 2 yogurt. Terus ada juga mentega sama selai, terus ada wafer. Nah, untuk mendapatkan ini semua kita cukup membayar 200 milim atau setara dengan Rp1.000. Nah, kita udah dapat makanan yang sehat gitu. Oke deh, saya mau makan dulu ya. Habis ini kita akan bertemu teman saya untuk berbincang seputar beasiswa yang ada di Tunisia. Oke, sekarang kita udah berada di kafe dan kebetulan juga udah ada Mas Adam. Halo Mas Adam, selamat siang. Selamat siang. Mas Adam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Ica sehat. Alhamdulillah sehat juga Mas Adam. Nah, sekarang di sini tanpa panjang waktu kita akan langsung bertanya kepada penerima beasiswa dari PPI Tunisia. Mas Adam, saya mau bertanya, bagaimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa yang ada di PPI Tunisia ini dan apa aja sih syarat-syarat yang harus kita penuhi? Beasiswa PPI Tunisia ya? Iya. Berdasarkan pengalaman saya, langkah pertama saya mendapatkan beasiswa PPI Tunisia ini tentunya kita harus pantau terus sosial media PPI Tunisia. Benar. Karena informasinya saya dapat dari sana. Iya. Salah satunya Instagram. Ada banyak ya, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga kan? Iya. Ada website juga. Berarti nggak ada dari sosial lain ya? Nggak dari kayak Google, nggak ada ya berarti informasi Ya dari sana, dari akun resmi milik PPI Tunisia. Tentunya di sana informasi seputar beasiswa dan lain sebagainya pasti diupdate di sana. Kemudian untuk syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya diantaranya yang paling penting menurut saya yaitu ijazah. Ijazah, karena ini mungkin menentukan seleksi yang akan dilakukan oleh pihak kementerian di Tunisia. Iya. Pertama mungkin harus sederajat, setara lah dengan lembaga pendidikan yang ada di Tunisia, setingkat SMA sederajat lah. SMA sederajat. Kalau untuk masalah nilai itu berapa sih biasanya syarat yang diambil dari ijazah tersebut? Kalau untuk pastinya saya kurang tahu ya, karena saya bukan panitianya. Iya, benar. Mungkin. Pengalaman, Mas Adam. Pengalaman. Sepertinya di angka 8-9 rata-rata ya. Rata-ratanya tuh 8-9 ke atas itu kayaknya udah masuk seleksi dah. Udah aman berarti ya? Iya, ya. udah aman. Karena Mbak antusiasnya cukup luar biasa. Kan waktu angkatan saya itu pendaftar cukup banyak. 600.
Oh, 600. 600 Berarti peserta. dari 600 orang itu cuman 50 orang 50 orang, 50 orang. Makanya persaingan cukup ketat. Saya yakin nilai di ijazah ini jadi perhitungan, jadi pertimbangan. Iya. Jadi pertimbangan. Luar biasa. Iya. Terus untuk fasilitasnya apa aja sih fasilitas yang kita akan dapat dari beasiswa PPI Tunisia ini? Fasilitas tentunya banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin banyak sekali ya. Iya. Tapi mungkin ini salah satunya. Salah satu di antaranya dari mulai pemberkasan, kemudian pemberkasan kita diatur, kemudian dikoordinir. Oh, iya. Pemberangkatan kita bareng-bareng dari seluruh peserta yang keterima beasiswa itu kurang lebih 50 orang ya, dari Sabang sampai Merauke. Pemberangkatan kita sama-sama. Berarti tidak ada pemberangkatan kita sendiri atau Masing-masing. orang tua kita yang khawatir anaknya yang baru first time pergi ke luar negeri gitu ya? Nggak ada, semuanya sudah difasilitasi. Kita satu pesawat, satu pemberangkatan. Ketika sampai di sini kita ada bimbingan. Oh, ada bimbingan juga. Iya, kita dipupuk uhwahnya lah. Kita dibentuk suatu kekeluargaan dan lain sebagainya. Luar biasa. Mungkin untuk apa ya, kalau fasilitas yang lebih penting menurut saya selanjutnya yaitu perihal kalau di Indonesia mungkin UKT ya. UKT ya. UKT benar. Karena ini apa ya yang jadi sering pembicaraan lah. Kenapa kita ingin beasiswa dan ini yang menjadikan saya bersyukur. Iya. Kenapa? Meringankan sedikit beban orang tua. Iya. Kalau yang bagi yang penerima beasiswa itu bayar kampus itu cukup dengan 60 dinar. 60 dinar itu setara dengan 300.000. 300.000 kurang lebih 300.000 kalau dirupiahkan. Nah, sedangkan yang non beasiswa itu kurang lebih 5.000 dinar. Berarti berapa ya? 5.000 dinar tuh setara dengan 25 juta. 25 juta. Ya, makanya itu. 25 juta rupiah. Ini yang menjadikan saya apa ya, bersyukur dan berterima kasih kepada PPI Tunisia, kemudian Indonesia karena ya ini juga mungkin salah satu apa ya hasil hubungan diplomasi antara Indonesia dan Tunisia. Makanya memberi peluang bagi mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di Tunisia dengan dihadirkannya beasiswa. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang penasaran dengan beasiswa yang ada di PPI Tunisia, cukup tantangin terus IG PPI Tunisia dan sampai jumpa kembali di video PPI TV Studi Abroad selanjutnya. Right.